Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan artikel yang saya buat dari tugas kuliah yang berjudul Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Al-Khulafa war-Rasyidin, Pengelolaan Zakat pada Masa Umayyah dan Abbasiyah, serta pengelolaan pada masa modern. Jadi artikel ini bertujuan mengetahui pengelolaan zakat daripada zaman ke zaman, yaitu dari zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, beserta pengelolaan pada zaman masa Umayyah dan Abbasiyah, dan beserta pengelolaan pada masa zaman sekarang atau yang lebih dikenal ke masa modern. Jadi pendahuluan di sini yaitu sejarah kebudayaan Islam dimulai dengan perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan dipandang sebagai salah satu mata pelajaran yang mempelajari asal-usul, perkembangan, peran dan tokoh sejarah kebudayaan dan peradaban Islam, termasuk masyarakat Muslim Indonesia hingga zaman modern. Dengan kata lain, sejarah budaya Islam merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai tentang proses perubahan dan perkembangan masyarakat Islam dari dulu hingga sekarang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat sejarah analitis atau analytical history. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber baik internal maupun eksternal, interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah tahap historiografi atau tahap penulisan sejarah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembahasan pengertian sejarah kebudayaan Indonesia atau lebih disingkat dengan SKI kalau di pelajaran formal sanawiyah ke bawah, atau di aliyah juga itu termasuk masih ada pelajaran SKI atau sejarah kamu. Jadi pertama yaitu etimologi sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya tanggal atau waktu. Kata sejarah lebih dekat pada masa Yunani atau historia yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggrisnya berasal dari history, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancisnya yaitu history. Bahasa Italia yaitu storia. Bahasa Jermannya Geschichte yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal Geschiedenis. Etimologi kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yakni jamak dari kata budi atau akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budidaya atau budidaya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa gitu. Baik, selanjutnya memasuki tahap selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu budaya Islam bukanlah budaya yang diciptakan oleh umat Islam, melainkan budaya yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya Islam. Kalau kita sedikit pemaparan,
Kalau yang dibahas oleh Habib Ja'far itu bahwasanya Arab itu adalah suku, sedangkan Islam itu adalah agama. Jadi belum tentu orang yang berada di Arab Saudi itu notabene itu agama Islam. Jadi kesimpulannya bahwasanya Islam itu adalah agama, sedangkan Arab itu adalah nama suku atau nama suku atau kelompok gitu. Selanjutnya yaitu periodisasi sejarah kebudayaan Islam. Jadi masuk ke materi selanjutnya dan pembahasan, yaitu periodisasi sejarah merupakan ciri penelitian sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan menggunakan berbagai tolak ukur. Selanjutnya yaitu kita langsung saja kepada periode pada zaman Rasulullah, yaitu pada zaman 570 sampai 632 Masehi. Dari 52 tahun sebelum hijrah hingga tahun ke-11 Hijriyah, 570 atau 632 Masehi ini menggambarkan berdirinya negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dan menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat pertama dari semua kegiatan yang kemudian mencakup seluruh jazirah Arab. Sejarah periode ini sangat mulia, patut dijadikan contoh bagi umat Islam, baik pengusaha maupun rakyat biasa. Jadi pada zaman Rasul itu sudah terjadi banyak peristiwa, entah itu perkembangan ekonomi yang pertama kali berada atau terjadi di dunia, yaitu pada zaman Rasulullah, dan juga kepemimpinan juga terjadi juga pada zaman Rasulullah, perdagangan, terus juga agama gitu. Itu semuanya terjadi pada zaman Rasulullah gitu. Jadi selanjutnya langsung saja kita masuki sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasulullah setelah meninggalnya beliau. Mereka menganggap 4 tokoh sepeninggalan Rasul itu ialah orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugasnya. Maksudnya 4 orang tersebut seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu ialah sahabat-sahabat yang dekat dan tahu persis dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dan juga ketetapan Nabi. Itu dinamakan Al-Khulafaur Rasyidin. Adapun orang-orangnya pada zaman itu, yaitu yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq namanya ialah Abdullah bin Ibnu Abi Khaifah At-Timini. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian nama Abdullah itu Abu Bakar itu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Dia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukan Abu Bakar ialah bapak pemagi. Kenapa disebut bapak pemagi? Karena Abu Bakar itu masuk Islam di waktu pagi-pagi gitu. Jadi disebut Abu Bakar dan artinya adalah bapak pemagi gitu. Gelarnya Siddiq karena dapat dipercaya. Kenapa Siddiq? Karena Abu Bakar itu orang yang pertama kali percaya tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi Abu Bakar itu artinya pemagi yang diganti oleh Rasulullah, dan memiliki gelar As-Siddiq karena orang pertama kali yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Selanjutnya ada Umar Ibnu Al-Khattab atau lebih dikenal yaitu Umar bin Khattab, sang singa padang pasir.
Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy juga. Dari Bani Adi ini termasuk juga dari Sirkelan. Kalau bahasa sekarang tuh Sirkelan lah. Sirkelan dari bahasa suku Quraisy gitu. Beliau merupakan khalifah kedua dalam Islam, pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi sistem pemilihan dari Abu Bakar ke Umar itu Abu Bakar itu diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak. Maksudnya yang layak menggantikan Abu Bakar itu pilihan beliau itu jatuh kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukminin atau panglima orang-orang beriman. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam atas seruan Abu Bakar As-Siddiq. Dia berusia 34 tahun. Dia adalah mantu Rasulullah SAW dari suami dari Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Jadi gelar dari Utsman bin Affan ini kalau nggak salah itu Durrain atau dua cahaya. Kenapa disebut dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Siti Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Makanya gelar dari Utsman bin Affan itu yaitu Durrain atau dua cahaya gitu. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang cukup berat menanggung beban gejolak politik setelah adanya fitnah Al-Kubra atau fitnah paling besar atas terbunuhnya Utsman bin Affan oleh kelompok pemberontak. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib ini sangat mengalami gejolak politik yang sangat berat karena disangka seseorang yang membunuh Utsman bin Affan itu ialah dari orang-orangnya Ali bin Abi Thalib. Makanya terjadinya pemecahan kepercayaan di sana, entah itu Syiah dan juga Muhammadiyah dan juga kalau Muhammadiyah itu terjadi pas adanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diutus untuk menempuh pendidikannya, kalau nggak salah itu ke Mekah kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon dimaklumi dan juga diarahkan kembali gitu. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib ini sangat mengalami gejolak politik yang berat. Ya karena itu tadi yang saya bahas, memiliki pembunuhan yang disangka yang membunuh pemimpin khalifah Utsman bin Affan itu ialah orang-orangnya Ali bin Abi Thalib gitu. Selanjutnya yaitu pemerintahan Bani Umayyah. Periode ini dimulai dari tahun 441 Hijriah sampai 1302 Hijriah atau tahun 661 sampai 749 Masehi. Selama dinasti Umayyah yang namanya diambil dari Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut Khalifah Umayyah pertama memerintah dari 661 sampai 750 Masehi. Selama periode ini pemerintah Islam mengalami ekspansi yang signifikan. Maksudnya tanjakan
periode pemerintahan Islam itu mengalami kenaikan yang sangat bagus gitu di zaman Umayyah ini. Next, di sini ada juga pemerintahan Bani Abbasiyah dari tahun 749 sampai 1258 Masehi. Periode ini dimulai pada 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Kenapa dimaksud periode keemasan? Karena pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonominya, peradaban dan kekuasaannya. Selain itu juga telah berkembang sebagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan sebagai inovasi baru di berbagai terbaik disiplin ilmu pengetahuan gitu. Yang terakhir yaitu kesimpulan, sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa dan cipta orang-orang Islam di masa lalu baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik dan tata kehidupan lainnya. Prinsip budaya Islam mengacu pada sumber ajaran Islam, yaitu menghormati akal, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan pengetahuan, menghindari kepercayaan buta, maksudnya gampang percaya dengan hal-hal yang anggapannya itu Syiah, itu anu. Jadi menghindari kepercayaan kayak gitu dan juga tidak membuat perusakan gitu. Periodisasi sejarah merupakan ciri penelitian sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat atau disebut dengan sejarah kebudayaan Islam tadi, dengan menggunakan berbagai tolak ukur dan terbagi menjadi periode sejarah klasik, periode Rasulullah, periode sejarah Khulafaur Rasyidin. Cukup sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.